Dikasih apa? Dikasih B. Dikasih O. Kasih B. Wow, keren. Wow, wow. Oke, tanya mulia lagi tentang legenda hidup dunia dari kaki Indonesia. Jika saya mempersembahkan sedikit pengantar mengenai perjalanan beliau. Dalam perjalanan hidup manusia seringkali kita memakai topeng atau beliau ya. Baik sebagai simbol peran maupun budaya cara kita berinteraksi dengan dunia. Ada topeng ya. Oke, bisa kita lihat di sini kehidupan manusia apa? Maksudnya itu hidup itu seperti sebuah sebuah topeng adalah bagian penting dalam sebuah drama karena di hadapan Tuhan kita tidak perlu menggunakannya. Jadi kita nggak boleh cari muka ya, depan Tuhan ya, mungkin di sini. Sering kita mukanya tertinggal gitu. Dan dari Hadi Prayitno, ini sampai rumah saya namanya Edison Prayitno. Jadi Hadi Prayitno atau yang lebih dikenal dengan nama Didi ini Kawok. Lahir Temanggung 13 November 1954, lulusan Teknik Isi Institut Seni Indonesia Yogyakarta tahun 1982. Direktur LPK Natia Laksita ya, lembaga pendidikan kejuruan tari Natia Laksita Dance School dan didik ini Tawok ini entertainment. Seni yang meneruskan tradisi panjang konsen tadi dalam bentuk karya, bahkan dalam menunjukkan karakter wanita serta keahlian yang luar biasa dalam berbagai tradisi tari seperti tari topeng, Sunda, Cirebon, Bali dan tentu saja Jawa Tengah. Jadi kita sambut langsung aja ya, pokoknya biar lebih tahu dan lebih dekat karena sudah ada yang dari subuh yang dan sudah teman-teman sudah hadir para seniman di sini. Dari sholat subuh mereka terus hadir di sini nungguin ayam, nungguin takdir dan sebagainya. Waktu itu yang kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya bisa makan. Semangat. Ini enggak kemana ya? Enggak gemas sedikit. Terlalu dekat ini gemas. Enggak, lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu. Salam kebajikan. Salam budaya. Putri Lestari jadi naik kakak Sustanto. Iya. Gustono. Senang sekali yang bersyukur dan juga karena yang juga masih punya darah. Ibu saya asli dari Singapura Jawa Timur. Oh, sejurut dewek. Mulanya jadi mek tidak punya. Iya, jadi sebelumnya yang izin tak nyanyi ya. Ini lagu ini yang telah jadi tahun 74. Kemarin jadi mimpi ya. Bisa jadi ngawang-ngawang. Ini lagu ini yang sudah tahu dari tahun 74. Tapi sekarang katanya dipopulerkan lagi melalui internet. Jadi pernah dengar yang namanya Kinar Persatu Almarhum dan
sindennya kan dari Purbalingga. Tahu nggak? Yuk. Link napa? Surya. Kali-kali lho. Berapa tadi? Nah, Kali kapan? anu dari sini masih bayi-bayi ini Pak. Dan kok di sini ya. Jadi salah satu senjanya Kinarto satu itu dari Purbalingga. Mewek itu. Makanya saya Mewek bilang satu sama. juga Berarti geser kanan lu nggih. ayo lah. Ayo ayo. Ayo. Lingga mas. Ayo bareng. Oke, hiji loro telu. Lingga Mas Purbalingga berlima seni daerah ngawikan wayane luwe bicarakan badannya sinden ilong besane anu cuprana. Ayo tepuk tangan buat teman-teman. Karena singkong Banyumas kan punya khas kan. Sinden kilong besane anu cuprana. Ya dong? Ya mantan sinden. Sinden di terminal. Iya, saya terima kasih sekali kepada Bapak dari Kebudayaan dan dari Pariwisata. Pak Wasis. Wasis, kalian Pak Umang, Oji, Tenggawu, nanti sebalikpun. Kalau mau ucapkan terima kasih ke Sanggar Seni Larasati ya. Lalu Mas Haji, Mas Agung ya. Nyawang guys, kalau buruk tekan bisa. Enggak gini dong. Ini pamer. Pamer menjadi bocor. Iya, hidup kita ini sudah susah, jadi harus banyak guyon ya. Supaya tidak stres, setuju? Oke. Yang mau sebelumnya yang mau menyapa dulu di sini ada teman-teman yang hadir. Yang satu Mbak Suwarni dari LKP tadi. Di LKP tadi apa namanya? Sekap Riang. Riang J. Ini sanggar-sanggar yang di Purbalingga, kalau belum menjadi LKP bisa tanya Mbak Suwarni ya, karena nanti ada bantuan-bantuan dari pemerintah juga untuk menjadi LKP. Ya. Dulu berdirinya tahun berapa Mbak? Tahun 2011. Luar biasa. Jadi kan di Indonesia itu begitu ganti pejabat dan kebajikan di Mbak. Jadi dulu yang itu tahun 80 sanggarnya ini tahun 80 belum pada lain dari kita. Kemudian dulu untuk menjadi resmi karena masuk di dalam PDN menjadi HPPLSM, berubah lagi menjadi Lembaga Pendidikan Khusus, tempat yang khusus atau pendidikan khusus dulu ya, LPK. Kemudian pindah lagi sekarang menjadi LKP, Lembaga Khusus dan Oh, jadi dipindah-pindah karpe opo, ya. Emang nggak bisa singkatan ya lah. Kayak gitu itu jadi kemarin saya sedang ngobrol sama Sakti Maju. Yang tuh pengen tahu di Purbalingga ini ada nggak sih lenggeran yang khas Purbalingga? Sudah ada ya? Masih itu belum? Gitu. Nah ini kan jauh tidak. Dan tempatnya juga Sulit. Mas justru itu yang menantang. Juga kalau gitu kan yang bisa berbalik tinggal di sini ya. Karena yang nanti senang sekali berkali istilahnya bibit-bibit unggul. Dan yang itu suka sekali yang
bukan KW, yang original. Jadi, kita itu warisan budaya kita itu luar biasa. Karena di satu daerah pasti punya gaya yang berbeda-beda. Kalau misalnya di atau ibu-ibu yang mengerti tentang topeng Cirebon, itu ada gaya Selangit. Itu sama-sama Cirebon, Selangit itu dari desa Selangit. Ada Palimana, desanya Palimana. Ada dari Gresik. Kemudian kalau ke arah Brebes ada dari Rosari. Ada dari Rio yang kalau bisa pinggir pantai. Kemudian ada dari Indramayu. Itu semua daerah Cirebon, gayanya beda-beda. Nah, pingin yang itu, kalau bisa, yang yakin di Banyumas pun gayanya dia pasti macam, ya kan? Pernah nggak lihat nggak singgatannya Banyumas? Telang. Kayak di Sabang ya. Jangan ada di situ. Ya, ayo coba ayo. Nah, yang ngerti, yang pernah mendokumentasikan itu gayanya Lengger Sophia. Sophia itu usianya udah, ya, mungkin di atas yang sekarang 71. Kalau beliau waktu yang rekam itu sudah mungkin lebih senior dari dia. Nah itu punya gaya sendiri. Nah semacam itu maksudnya, supaya tidak disamaratakan. Karena kalau menjadi sama rata itu menurut dia nggak indah. Ya, dipatok boleh, tapi keberagaman itu indah. Kalau kalian di sebuah taman bunga, saya nggak lihat bunga musik hijau, musik biru, musik kuning, siapa? Nah itu keberagaman, simbol keberagaman. Keberagaman orang diseragamkan, ya. Nanti nggak diseragamkan di koyo robot, ya enggak. Seragam itu ada kalanya bagus, misalnya pentas tari Lengger kostumis seragam itu bagus, konteksnya apa dulu. Ya. Tapi kalau payung atau gaya itu kalau bisa banyak luar biasa. Di sini ada colongan kan? Tahu nggak colongan? Nggak, saya kira nanti colongan. Iya. Kan di sini masih kok daerah Banyumas. Colongan itu salah satu kesenian, makanya namanya yang ini Tawak ya, sama dengan colongan ini. Kalau di Jawa Tengah, di daerah Jogja Purworejo itu disebut Nini Tawong. Kalau di sini sebutannya colongan. Hanya masalah istilah, tujuannya sama. Boneka sing Birasuki itu bisa nari-nari itu kan. Nah, kita itu kadang-kadang sudah terkontaminasi dengan film-film yang tidak based on research. Bukan menjadikan sutradara kita enggak. Kurang. Risetnya kurang dalam. Ya piknik kurang mantul. Ya kan? Pikniknya mengkali oleh itu. Jadi yang jelas sedikit tentang Nini Tawong. Kinarto Sabdo menciptakan lagu berjudul Nini Tawong. Sebenarnya dengan Nini Tawong itu istilah yang berbeda, tapi intinya sama. Boneka. Nah, yang pernah interview dengan grup Nini Tawong dari Purworejo dan dari Jogja, namanya bukan Tawong tapi Tawong. Ya, tapi sama sebenarnya istilah itu biasa juga ya. Tawong itu dari Nini Tawong dari kata-kata Nini. Nini itu sebutan untuk perempuan. Pasti kalau saya tanya anak-anak sekarang Nini itu kira nenek. Ya nggak salah orang dong. Gitu. Jadi Nini kalau kalian nanti ikut apa? Ikut wayang atau program. Nini Dewi Sekala. Ya kan? Kaki. Nah, kaki itu sebenarnya untuk laki-laki. Jadi kaki dan Nini itu bukan kakek dan nenek, tapi sebutan laki-laki dan perempuan gendernya. Lalu Nini kan sosok perempuan. Tawong itu dari dua kata, nginto-into, uwo. Nginto-into taunya apa artinya nginto-into? Nginto-into tegese apa?
menginta. Boten ento itu menyerupai. Ento mengimba-imba, nek ombak ini, memba, ya, nek Jawa membo. Nah itu ngento, wongnya itu dari wong. Jadi mini boneka perempuan yang ngento wong. Makanya kalau di Jogja Purworejo itu diwujudkan perempuan karena itu simbol dari Dewi Sri. Kalau pernah lihat film ini kau nggak ada penjelasan semacam ini. Ini penjelasan komprehensif dari bukan aktivis ya. Karena itu menarik. Terus kalau di film yang kita lihat film ini kau coba dilihat ya, itu pasti yang diangkat bisnisnya aja. Memang bisnis itu menarik. Tapi jangan hanya itu aja. Kita kalau menjelaskan sesuatu ya plus minusnya ditunjukkan. Ada minusnya pasti, ada plusnya pasti. Yang membuat tadi dwi muka, nah lihat kan? Itu menggambarkan tentang sisi maskulin dan feminin seorang manusia. Menggambarkan tentang kebaikan dan keburukan seorang manusia. Karena orang itu apik terus rano, elek terus diorang, keseimbangan. Kalau simbolnya di Tiongkok itu yin yang, ya, ada unsur yang dan ada unsur yin, plus dan minus itu pasti imbang. Kalau yang dominan plusnya ya ada, yang dominan minusnya juga ada. Tapi tidak ada yang plus 100%. Nah semacam itu. Jadi cerita sesungguhnya yang juga tertulis dalam buku dalam bahasa Belanda, orang Belanda yang tulis, yang jatuhnya di Bosolodo itu. Zaman dulu kan masih desa kecil gitu ya Pak. Orang kalau kehilangan jaring, itu kehilangan ya baru jaring, manci, banyak alat rumah tangga yang simpel-simpel. Itu untuk mencari pencurinya membuat mini toko. Nah mini toko wong sak bisa dikumpul. Nah nanti pasti dia bisa mencari mana pencurinya, pasti akan dan ketahuan. Satu ini segi plusnya, ya. Kedua untuk nambani wong roti. Kalau ada orang sakit, gawe ini toko nanti kan ada pawangnya, ya. Tanyakan boleh obat, nanti kan narik-narik, kan dipegang 4 orang kan. Pernah lihat mainan ini toko? Nah kan nanti di YouTube ada penelitian tentang ini toko. Itu terus narik-narik nanti ketemu tumbuhan apa nggak terus gitu ya. Berarti dia harus diambil. Nanti kalau masih narik-narik lagi diikuti sampai berapa jenis. Kalau sudah cukup dia akan gini, loncat-loncat sana. Jadi sudah rampung. Nah dari hasil yang dikumpulin itu nanti tergantung yang sakit. Kalau yang sakit dalam itu direbus, diminum. Tapi kalau yang sakit di luar itu dibebek, digoreng. Tapi tak nilai positifnya, ya kan? Nggak ada diceritakan dalam film ini. Artinya si betul ini disuruhkan horornya aja, ya memang horor. Yang pernah dialog sama awak itu yang dimasukkan itu rohnya bayi plural. Tahu nggak bayi plural? Keguguran. Belum lahir yang meninggal dalam keadaan. Menurut pawangnya itu roh yang tidak makan karena belum lihat wujud orang tuanya. Nanti tahayul benar-benar terjadi, ya kan? Orang kadang-kadang malah tahayul, ya terserah. Mengalami diri lagi. Nah itu sehingga tata caranya berbagi tolong itu ada. Dan biasanya ditampilkan pada waktu mau nanam padi atau pas panen. Itu wujud ungkapan terima kasih kepada Dewi Sri yang dianggap sebagai Dewi Padi. Nah itu sekilas tentang cerita Nini Towo. Nah yang diajak menari Nini Towo dari musiknya Kinarto Sabdo oleh senior yang tampil di TV, terus tampil di mana-mana. Artinya orang-orang memanggil dia Nini Towo. Ini kok secara ibu ini kau, jadi
menarik ya. Nah, budaya Indonesia ini selama sih dunia menarik. Makanya ya jadi mudah-mudahan suatu saat kami ya Pak bisa dilacak yang perbandingan tokohnya. Pasti akan ketemu gerakan yang mungkin kalau nggak bisa kali duduk. Seperti guru saya di Bali itu usianya udah 80, 90. Ya, aneh ya. Kalau nggak bisa kan begitu musik, ya. Nah itu ada energi yang kita nggak tahu. Jadi kalau seniman hebatnya. Mungkin nanti suatu saat lihat usianya udah 100 kali. Alami hal itu. Nah, di video bisa dokumentasi merupakan satu pendokumentasian. Kedua, para peneliti atau calon-calon atau penari ini kan bisa melihat pasti ada gaya yang itu. Nah itu yang dilestarikan. Ya, singgetan-singgetan ini ya kayak dewi-dewi itu jangan diseragamkan. Makanya yang itu suka sekali mencari keberagaman. Karena kita itu beragam. Kesenian Indonesia itu kita ngomong Jawa Tengah aja. Kesenian sekarang kita bicara nggak usah jauh-jauh, ya kan? Nah, Purbalingga ada kesenian FB, ya kan? Sindren ada nggak? Kalau di Sidarja tempat yang dulu ada Sindren. Di Pemalang ada, Pak. Nah, Di Pemalang. sekarang yang populer di sana ya, Pemalang, Cirebon ya. Sidarja juga ada karena pesisiran juga ya. Di dekat laut selatan. Nah, itu mungkin sekarang sudah ada sekalikan ya. Sudah mulai jalan itu supaya kalian tahu bahwa kita itu kaya sekali. Yang nari di Padepokan Payung Agung, Nusa Ungu ya, Pantai Cilacap. Iya, itu berapa kali lenggeran sama lenggeran Delia, buat Delia. Karena pertama kali yang ketemu buat Delia, yang kenalin yang itu adalah suaminya Mbak Fitri. Mbak Fitri mana ya? Mbak Fitri. Iya itu Mbak Fitri. Kenal belum? Fitri Handayani itu istrinya Mas Darno, isi Surakarta. Nah dulu pertama kali yang ketemu buat dari ya Mas Darno. Kalau Mas Darno membuat rekaman kalung dari Masan ada beberapa lagu dulu ya Mbak ya, ada beberapa lagu yang indah masih Pak Indar, Sindenya, istrinya Pak Indar dari Banyumas. Itu tahun 2010. Rianto belum lahir sebagai ini. Saya ketemu Rianto di rumahnya di Nusa Ungu, di tempatnya Romo siapa Mbak? Padepokan itu kan Payung Agung ya, Payung Agung. Nusa Ungu kan sih. Romonya tuh di sana. Jadi yang itu kedekatan dengan budaya Banyumas ya sudah lama. Nah, kenapa yang cerita ini? Karena seni tradisi Lengger Lanang itu kan termasuk dalam kelompok cross gender atau silang gender. Ya, laki-laki yang memerankan wanita. Tapi umumnya masyarakat menilai karena jadi wadon itu mesti banci. Tapi nek balon dewan itu lah sih jadi wedok jadi lanang kan sama-sama cross gender. Tapi nek balon dewan kan nggak masalah, ya. Jadi stereotip yang di masyarakat waktu perempuan menarikan tokoh laki-laki seperti tari baladewa orang masalah. Iya, gaya Solo itu harus dinasti maju pasti diperlakukan wanita, ya. Tapi nggak masalah kan? Iya, mungkin itu stereotip yang ada di masyarakat di mana laki-laki itu kan harus maskulin, harus gagah, harus ini, harus itu standarnya ya. Lalu kalau lihat laki-laki yang remaja kayak itu sih interpretasinya pasti yang jelek-jelek yang
plus minusnya pasti ada. Oke. Feminim kadang apa-apa. Terus bagus ya. Semangat ya, Iya, semangat banget. biar gak ngantuk. Iya, jangan ngantuk ya. Udah disiapkan diguling sama banyak. Ya, jadi kalau ada yang ngantuk biar iya, dari yang lanjut ya. Tadi sampai cross ya. Jadi yang dulu saya dibully karena kok banci gini itu pasti namanya masih anak-anak kan ya Mati lagi. Mati. malu sakit hati udah enggak. Tapi kalau sekarang anak-anak Gen Z ya saya juga Gen Z generasi sepuh sepuhan kok lagi apa? Kalau sekarang anak-anak Gen Z dibully, sosial media mesti balas di aku di sosial media. Kalau zaman dulu kan nggak ada sosial media, namanya masih kecil. Jadi apa-apa ya diakui, kalau sendiri. Nah itu, tapi yang dendam juga, yang sering dihina atau apa juga itu ini dendam yang dalam hati yang berdua banyak yang harus belajar dari perempuan sampai dia bisa menyamai perempuan. Jadi kalau nari levelnya sama dengan orang perempuan itu cita-cita yang dan Gusti Allah itu luar biasa, mijabai istilahnya ya, mengabulkan. Akhirnya yang bisa membuktikan bahwa yang nari perempuan bisa paling tidak menyamai perempuan. Dan dia belajar nari kemana-mana sambil penelitian. Dan jenis seni cross gender ini kayak apa? Banyak di Indonesia. Yang menerbitkan buku tentang cross gender itu mungkin mau cerita lagi, sudah habis yang ceritakan pertama di Banyumas dari kemudian di Keraton Jogja Solo ada. Di Jogja itu ada yang namanya Langen Mondrowanoro dan Langen Drian. Itu semua pemainnya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Bahkan wayang wong zaman Habib 7 semuanya juga laki-laki. Kemudian di Solo Langen Drian semua pemainnya perempuan. Nah tadi kan ya Arjuna Bima pasti pemainnya perempuan. Nah Langen Drian di Solo juga. Langen Drian itu di Jogja dan Solo itu sering disebut sebagai opera Jawa karena dialognya nganggo tembang. Nah itu dari hasil penelitian yang ke beberapa tempat sampai ke Sulawesi, Sumatera dan sebagainya yang menemukan bahwa seni tradisi silang gender ini sudah ada dari zaman dulu. Dan dulu nggak ada yang menghubung-hubungkan kalau LGBT, ya, kalau budaya modern. Oh, cross gender LGBT yang gitu kan, ya itu termasuk orang yang kurang piknik masanya kita dimaklumi lah. Dia sok goblok. Ya, karena pemahamannya memang masih dangkal. Kalau mereka meneliti, yang waktu di Sulawesi meneliti tentang seni cross gender dari kitab Ila Galigo. Kalian bisa search Google. Kitab Ila Galigo ini yang diketemukan di Sulawesi ternyata itu naskah terpanjang di dunia. Sebelum kitab Ila Galigo ini dimunculkan, yang dianggap naskah terpanjang adalah Mahabharata dari India. Tapi begitu Ila Galigo muncul, ternyata yang diakui terpanjang di dunia.
Nah, di dalam kitab Filadelfia itu tertulis tentang gender di sana itu 5. Laki perempuan, laki-laki yang feminin, laki-laki yang perempuan yang maskulin, dan pendeta namanya bisu, BISSU. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak ngerti, bukunya yang menulis itu juga nggak ada, informasinya sangat minim, jadi yang nggak salah nggak tahu. Nah di sini yang selalu dalam seminar menjelaskan tentang kekayaan budaya ini supaya kita itu selalu punya pikiran yang positif, jangan negatif thinking. Jadi, nanti kalau lihat di TV lama juga gitu, aku tak sih, tidak ada penjelasan. Padahal tidak semuanya harus. Kalau kemudian yang menarik itu bansi itu personal sekali. Memang pembawanya dia memang orang bagian, tapi tidak semuanya. Ya, hanya yang karena ada yang punya profesi sebagai penari, tapi dia bisa memerankan macam-macam. Nah ini supaya kalian paham. Lalu satu hal lagi yang penting yang mau yang sampaikan adalah dalam berkesenian itu jangan cepat puas. Ya. Kadang-kadang kalau sukses jadi nulis kemati ya, kalau di sini kemati kemelingkri, ajar kemelingkri lah, kemetak, gue tak pites. Iya, jadi satu lagi teman saya yang hadir yang belum saya sapa, Mbak Ferry dari Purwokerto. Jadi Mbak Ferry, Ibu Ferry, sahabat yang datang dari Purwokerto, kemudian matur nuwun rawuhnya. Kemudian satu lagi tadi yang mau sampaikan, kalau kalian baru sukses ojo kemelingkri, nanti umurnya rando, umur kesuksesannya nggak panjang. Karena baru berhasil itu harus mati. Oh iya iya, oh iya, oh iya iya, iya banyak apa dewek ya. Ya kurang piknik mana ini. Karena melihatnya cuma di lingkungan yang kecil di mana. Nah itu adalah ajaran untuk rendah hati. Yang yakin di agama apapun pasti ada ajaran kalian tuh harus rendah hati. Orang sombong kan dibenci Tuhan. Orang yang sering meninggikan dirinya sendiri, makin ya, nanti suatu saat ya nggak akan dijatuhkan oleh Tuhan, oleh semesta lah. Aja ngomong Tuhan berdeburan dengan orang batu, kayaknya muncul lagi ketemu. Ya, itu pasti itu hukum alam. Jadi belajar rendah hati. Jadi seniman itu ya harus punya hati. Emang Jawa ya anda pastor, rasa sok pemerintah, ya kan? Yang menghargai kita itu orang lain bukan kita sendiri. Makanya yang itu sok-sok disebut maestro itu bukan yang menempatkan diri sebagai maestro, enggak. Orang-orang lain yang dianggap maestro. Awalnya yang malu dikatakan maestro, karena maestro buat teman ya, gelar maestro bukan gelar yang sembarangan. Tapi gelar itu kan yang menghargai masyarakat luas. Kan ada seniman-seniman yang terkenal di daerahnya terus menganggap dirinya maestro. Itu maestronya apa gitu kan? Aku satu-satunya ya yang minggu itu yang mana-mana kurang gini. Pikir kurang nggak usah gitu. Jadi terus kita berkesenian itu adalah untuk seni itu sendiri. Jangan punya tujuan berkesenian untuk menjadi dianggap maestro itu kan proses saja. Karena yang waktu menekuni dunia seni itu yang memang senang belajar. Jadi yang belajar tari itu sampai di banyak pulau, sampai kesempatan belajar di Jepang, di India, di Cina, di Thailand. Orang-orang itu kemeliti. Karena semakin yang belajar ke sana-sana, dia justru merasa semakin kecil. Ilmu yang dulu sepiro. Mungkin di dulu yang di Temanggung paling terkenal penari Temanggung ini yang begitu yang masuk ke Jogja, orang masih ngerti aku, itu baru Jogja. Begitu ke Jakarta, nah bagaimana kita terus tekun mendalami
dan fokus berkesnya itu lama-lama nanti dunia akan mengenal kita tanpa kita harus menyombongkan diri. Alam itu besar. Ini nek sing mulu-mulu wis meneliti ya kok malah tiba dhewe ya. Nek keduren iki loro. Gitu ya. Kemudian yang lihat di mana-mana itu seniman ini dalam hasil rukun ya. Ya. Kok ya rukun. Sudahan sudah ini. Itu yang juga itu sering di beberapa daerah itu selain menjadi tong sampah yang si A curhat yang gini nanti si B curhat yang gini malah bingung ya. Ya kalau penasihat si A nanti pikiran yang bilang yang A B jadi yang terus terpaksa diam aja. Kalau yang netral aja ngasih nasihat yang netral tidak memihak karena susah juga memihak salah satu. Yang penting kita fokus berkesenian lah. Dengan happy, dengan cinta, ya. Ini saya lihat yang cowok sedikit ya. Ini masnya, ya, penari ya mas. Ada yang sering menari lengger nggak? Ya, lengger lana ikut jadi perempuan. Cuma sendiri. Pernah nonton sana? Ikut akan cari ya. Cari yang. Iya, jadi kalau kalian kamu dibully jangan takut. Seperti yang alami dibully kan. Tapi yang selalu bawa dalam doa, serius, tinau menjadius pasti akan menjadi sesuatu. Yang dibully loh, macam-macam. Dia dosen di harus dibully, macam-macam. Akhirnya sekarang nggak bully, apa sih dibully? Mungkin selama jas ya, istilahnya yang ini dihina, dibully itu sudah ngapal. Karena bisa keren ya. Bis kebal ya, kebal ya, bis kapal ya. Jadi terutama bapak ibu itu harus mendorong anaknya mengenal kesenian, tidak harus menjadi seniman ya, mengenal seni budaya. Karena itu merupakan salah satu yang bisa membentuk atau bisa membentuk karakter manusia lewat seni budaya. Teman saya sempat ngomong, kalau orang sudah belajar seni gak usah kasih pelajaran masalah toleransi, gak usah dipelajari masalah etika. Sinau seni ini otomatis sinau etika. Jadi pasti kalau kalian belajar seni itu tidak mungkin kalian lewat orang tua lalu jalannya nyok kayak berpudor gitu. Gak mungkin, pasti kalau orang Jawa ya saya karena ada rasa yang terasa. Oh kita ya benak ya, ya orang kebenak dari kurang nampak, kurang kebenak. Ya, jadi itu yang harus kita. Dibully di tengah baik, dibully diam aja. Mau aku jago tangan gue, ya kan? Mau kayak mana? Kok mau sinyal? Gitu. Itu ya, sekarang ngomongnya gitu. Dengan menari yang bersyukur dekat dari yang Maha Kuasa yang sudah bisa diundang 38 dan itu buat dia bukan menjadi hal untuk sombong-sombongan, tapi realitanya begitu. Dia dapat nilai orang lain. Makanya kemarin buku yang barusan promosi tahun lalu judulnya 3 Dasawarsa itu tubuh kreatif sama seru itu 50 tahun yang berkarya dari tahun 70. Yang kuliah di ASTI dulu belum isi dia ASTI. Kalau Solo ASTI Akademi Seni Karawitan. Kalau Jogja ASTI Akademi Seni Tari. Tapi sekarang menjadi isi. Yang kuliah masuk ASTI tahun 70, lulus sarjana muda. Dulu kan udah sarjana muda ya Pak ya. Karena sekarang nggak tahu sarjana muda. Dulu ada titel sarjana muda itu sebelum sarjana. Titelnya BA. ya. Itu 4 tahun. Nanti kalau sudah sarjana muda baru menempuh untuk sarjana penuh S1. Itu yang sampai sarjana penuh itu yang lulus tahun 82. Jadi 8 tahun. Karena yang ngajar. Jadi yang tahun 76 itu sudah jadi asisten dosen yang mengajar tari Sunda.
Kemudian jadi pegawai negeri 8 tahun ya jadi pegawai negeri. Tahun 85 ia mengundurkan diri dari pegawai negeri, ia menjual mobil, beli tiket ke Eropa. Kan ya? Nekat. Masalahnya yang itu kepengen begini loh, ia merasa dianaktirikan, didiskriminasi. Nek sing dikirim ning misi kesenian pemerintah kan mesti lanang juga lanang, wedok juga wadon juga wadon ya. Yang lanang juga wadon, lanang mesti dikirim ning luar. Lah yang isone ning juga wedok. Yang merasa kebisaan yang itu cuma juga perempuan. Kalau sebagai manusia pengen ke luar negeri kan boleh toh. Sah toh. Ora korupsi nganggo duit dhewe, ora nganggo duit negara, ya kan? Mobilnya tak jual, masih ingat lakunya 1.600.000. Apa kuwi mobil Daihatsu tahun 85 1.600.000 bayar mobilnya tergantung 1 juta. Tiketnya PP ke Eropa waktu itu ke Belgia harganya 1.400.000. Sisa 200.000 di Gosamu. Ning kono nampung koncone yang dulu mantan mahasiswanya yang selama 3 bulan di rumahnya dia, kasih makan gak harus bayar, terus dia ngasih workshop setiap kali dapat duit, hari dapat duit itu, ya ngamen. Yang nggak yang itu zaman dulu kan dia ya belum terkenal sekarang kan masih babat alas istilahnya. Itu sih ngundang family gitu mas. Ada satu family keluarga itu undang sedulur-sedulur gitu kan, mungkin hanya 10 atau 15 orang itu yang mandi sendiri terus pulang bisa morning ya orang pasang balik temen itu sama seneng banget jajan ya. Itu di luar negeri kan begitu 3 bulan yang pulang, nah itu titik awalnya. Kemudian yang semakin dikenal akhirnya yang diundang sampai ke 38 negara dan sebagainya, tapi yang juga membekali diri belajar tidak terus puas dengan yang sudah yang bisa gitu. Terus mendalami itu dari tahun-tahun itu hanya ya ilmu ini nggak ada batasnya ya sampai sekarang pun kalau yang ada satu negara satu daerah yang belum tahu keseniannya yang harus belajar. Makanya tadi konsep rendah hati itu harus kalian pegang. Kalau kalian tidak sombong, rendah hati di umur berapapun, di level apapun posisi kalian, tidak malu belajar. Karena kalau kita rendah hati, kita mau belajar itu kan kita harus istilahnya kalau si bahasa itu bodoh, cukup minta, cukup melintih. Ini kemelintih. Oh kemelintah, aja kemelintah iya. Itu pikes. Karena kalau kita itu tidak kemelintah tadi, kita itu kemudian bisa belajar merasa kita bodoh kan ke siapapun. Gurunya yang mesti senang. Ya. Aku yang belajar sama Mbak Dania kan yang sudah terkenal 2011. Tapi ya sama beliau hormat sekali. Walaupun Mbak Dania almarhum zaman itu dia hanya seniman di daerah ya, yang hormat sekali. Karena itu guru saya, nah gitu harus bisa menjadi orang yang itu nggak pernah gunanya kalau pemerintah kerana gunanya. Itu dulu nanti tidak nonton. Nanti kalau aku tanya jawab aja hukum. Luar biasa ya, kita bukan cuma belajar tentang tari, tapi filosofi dan pengalaman yang ditanggung oleh komitmen rendah diri. Jadi kalau kita merasa rendah, kita nggak bisa ya kan? Kalau kita kita menjatuhkan itu kuncinya. Kalau misalnya kita merasa tinggi, pasti kita bisa dijatuhkan ya. Maaf saya nambahin satu. Ini kebetulan ada beliau yang dari kebudayaan yang pariwisata. Ini yang lihat yang senang sekali karena para birokrat sangat peduli dan dekat dengan seniman. Mau support seniman kan harusnya begitu ya Pak.
yang itu kemarin didatangi 1 bulan yang lalu. Salah satu sanggar dari pesisir utara sana datang ke Eyang mau lihat rumah koleksi. Yang kan punya museum kecil ya, sering untuk kunjungan seniman maupun pelajar. Nanti orang boleh ke sana ya, bisa lihat museumnya seperti apa. Memang ide awalnya adalah untuk museum tari. Jadi kostum tari dari banyak daerah yang koleksi di situ. Ada topengnya dari macam-macam daerah, topengnya itu ada 350 lebih. Ya, kalian bisa belajar macam-macam. Ada wayang kulit, ada wayang kulit, ada pokoknya komplit. Nano-nano kan. Nah itu jadi beliau ini juga ke saya. Beliau tinggal di salah satu kota di pesisir. Tapi dinas kebudayaan tidak pernah satu. Kalau dinas kebudayaan minta tarian nggak memberi bantuan dana sama sekali, kan ya kebangetan ya Pak. Ya kan? Mereka tuh menari kan butuh transport, latihan butuh gajian, beasiswa, nggak sih? Itu nol loh Pak. Ya support itu bisa berapapun banyaknya, tapi supporting itu kan sesuatu. Ini sama sekali tidak, kan kebangetan. Akhirnya dia itu apa? Istilahnya itu melamar di kota sebelahnya. Nah, pejabat di situ merangkul sanggar ini, kemudian difasilitasi. Bahkan dia kemudian dikirim ke beberapa event di luar kota memakai kota tersebut. Nah, dinas kebudayaan yang di kotanya dia itu ngamuk-ngamuk, dikatakan pengkhianat. Iso-iso maaf ya, yang ini utak ini ngerti. Oh saja utaknya mesti digoreng di rumah makan Padang. Terus stafnya itu dari bocorkan mutret ini. Jadi waktu ada acara di Jogja, si sanggar ini dibantu kota sebelahnya memakai bendera kota sebelah karena kotanya dia sendiri katanya punya dana. Ini berangkat ke Jogja. Di Jogja ketemu pejabatnya. Loh, jadi kan di duit kok kan susah. Nah, anak buahnya potret rincian anggaran itu ada budget 50 juta. Non saya itu kan jadi dimakan sendiri ya Pak. Jahat banget Pak. Ini kena korupsi. Terus ibunya ini bilang, loh, nah ini dananya gimana? Stafnya kantor itu bilang, jangan tanya, ini jawabnya sudah goib. Dananya sudah goib. Ini kan menanam karma buruk, ya nggak sih? Jangan salah loh, hukum karma itu berlaku, ya kan? Dia kan menzolimi sanggar ini kan ya saat ya. Oh duit pemerintah kan bukan duit pribadi, ya kan? Nah itu, ini makanya kalau tadi saya menyampaikan ya beliau-beliau ini, yaitu pentingnya bersinergi antara birokrat dengan pelaku seni budaya. Kemarin di sosial media lihat nggak seorang guru yang pidato di tempat pertunjukan itu mengatakan bahwa ada guru-guru di sini yang melarang murid-muridnya belajar nari. Ya ada di sosial media. Bahwa murid-murid yang juga kok ramai. Tapi ini guru seni yang dia berani sekali dan yang salah satu yang komen di situ. Mereka nggak sadar bahwa seni budaya, seniman itu bisa untuk mengharumkan nama Indonesia. Ya, salah satu loh ya, yang lain banyak. Salah satu yang pernah ngalami, yang diundang oleh KBRI di Kuwait untuk menari di sana dalam penghormatan para diplomatik. Jadi di Kuwait pada saat itu tahunnya 2000 sekian, image Indonesia di mata diplomat negara lain itu jelek karena kasus PKI. Makanya teman-teman yang di daerah itu jangan gampang diiming-imingi kerja di luar negeri kalau tidak jelas. Jadi, ya walaupun seniman tapi yang itu sering ketemu hal-hal macam-macam. Karena kemarin yang mengalami tahun 2000 sekian itu pengiriman seniman tari ke Jepang.
pikiran ke sana, tapi di sana dijadikan kelas. Murid yang sendiri ada yang, nah itu keyakinannya harus jelas. Kalau tidak ada kontak dengan KBRI jangan mau. Ini yang jahat, yang jahat orang Indonesianya mencari tenaga kerja itu jahat ekor. Mereka nggak membekali TKI itu dikasih pendidikan yang benar, sehingga waktu dia dikirim ke negara yang membutuhkan, mereka kan ngerti caranya BAP ini prosedur itu yang simpel-simpel, dia nggak tahu. Itu yang membuat bosnya marah, makanya terjadi penganiayaan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kenapa yang bisa dekat ini? Yang kan sering ngobrol sama TKI. Misalnya yang dari luar negeri pulang Indonesia bareng sama TKI, yang kan senang ngobrol itu, mereka kenalnya dari mana ini, dia tuh suka karena nggak langsung. Ya gini. Yang di Jepang itu jadi apa tuh? Dia datang diterima oleh yang kontrak, paspor disimpan. 10 penari dari Indonesia yang jemput 10 orang Jepang dari 10 kota yang berbeda, tidak kenal satu dengan yang lain, hilang. Ya kan? Jadi jangan dikira orang kan mencari tenaga kerja ini kan duitnya. Ya duitnya oke, iya. Tapi berarti juga apa urusannya lama tinggal. Itu yang pernah dia 2 tahun di kontrak itu bisa pulang. Ada yang kemudian lari ke kedutaan Indonesia yang pindah, tapi enggak semuanya enggak. Ini kalau orang daerah ya, kasihan benar. Makanya jangan gampang tergiur kalau tidak jelas. Harus ada kontrak yang jelas. Nah itu yang ikut bantu menghalangi TKI yang dikirim ilegal itu nggak lewat KBRI ya. Jadi langsung internet begitu antara yang mencari tenaga kerja di Indonesia sama orang Jepangnya atau di negara lain yang memang punya proyek. Jadi namun itu dulu. Tepuk tangan lagi untuk lagi dikasih apa? Ya, tepuk tangan. Ya, sudah banyak banget gagasan pengalamannya yang